Oke, kita belajar lagi geografi dan sosiologi. Beberapa pertemuan yang lalu saya coba meetingnya pakai Google Meet gitu ya. Memang enak sih, nggak ada batasan waktu. Terus saya recordnya tetap pakai Zoom. Tapi ternyata suara yang ketangkep itu yang kerekam cuma suara saya. Jadi pas nonton videonya lagi, saya kayak ngomong sendiri gitu kan. Daripada daripada videonya nanti jadi kocak gitu, terus nggak interaktif sama sekali kelihatannya, kedengarannya. Ya udahlah, pakai Zoom aja lagi lah. Apa-apa deh, tiap 40 menit putus. Nanti kalau kita mau lanjut lagi langsung gabung di link yang sama ya. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini eh, kita ngelanjutin lagi tadi sebelum sebelum asar kita udah sempat bahas beberapa soal. Ini 4142 udah ya. Berarti sekarang yang 43. Ibrahim, ada soal lagi nggak? Terus juga SH ini. Oh, Sinta. Tadi namanya cuma SH, jadi saya manggilnya bingung kan. Apakah memang SH sarjana hukum? Ada suaranya nggak ya? Ada. Nah, ini mau udah ya 43 yang kita mau ambil ya. 43. Nah, coba baca Yusuf sebagai pengirim soal. Keberadaan nomor 13. Keberadaan sumber daya batu bara berkaitan erat dengan morfogenesa bentuk medan suatu wilayah. Sebab jebakan batu bara di Indonesia pada umumnya dijumpai di wilayah endapan batuan vulkanik pratersier. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini ada beberapa istilah. Keberadaan sumber daya batu bara berkaitan erat dengan morfogenesa. Apa itu morfogenesa? Bisa nggak sih kita terjemahin ke bahasa yang lebih sederhana? Morfogenesa ini apa ya? Kan dia punya kata dasar morf. Morf itu artinya bentuk, ya. Sebagaimana ada istilah morfologi, nah itu ngomongin bentuk muka bumi. Nah, terus morfogenesa itu apa? Morfogenesa adalah kita bisa bilang proses pembentukan, gitu ya. Jadi morfogenesa di sini bisa kita terjemahkan menjadi proses pembentukan medan suatu wilayah. Nah, jadi morfogenesa bentuk itu sebetulnya ya pemborosan kata ya. Karena morf itu ya artinya bentuk. Jadi pembentukan bentuk kan aneh ya, pembentukan bentuk medan suatu wilayah. Benar nggak keberadaan sumber daya batu bara berkaitan erat dengan proses pembentukan suatu wilayah? Benar ya. Jadi apa namanya, batu bara sendiri gimana proses terbentuknya? Dia ini biasanya dari eh, tumbuhan ya, terutama tumbuhan di rawa-rawa yang udah mati, kemudian dia eh, apa namanya lama-lama dia berubah jadi gambut dulu gitu, berubah jadi gambut, terus dengan proses yang cukup panjang, nanti lama-lama dia memfosil, berubah menjadi batu bara. Dan juga proses pembentukan batu bara ini bisa kita kaitin dengan siklus batuan juga. Artinya batu bara itu
kalau dikatakan batu bara tuh batu bukan sih? Ya bisa dianggap batu juga. Dia kategorinya batuan sedimen organik berarti. Nah, artinya batuan sedimen itu apa? Batuan sedimen itu adalah batuan beku yang dia nempel bersama dengan benda lain. Nah, dalam hal ini kalau sedimen organik berarti benda lainnya adalah sisa makhluk hidup yang udah mati. Nah, tadi berarti tumbuhan ya, sisa makhluk hidupnya tumbuhan rawa. Nah, batuan beku mengendap bersama dengan tumbuhan rawa yang udah mati juga, mengendap bersama berubahlah jadi batuan sedimen organik. Nah, jadi keberadaan sumber daya batu bara berkaitan erat dengan morfogenesa bentuk medan suatu wilayah, ini pernyataan yang benar. Nah, batu bara, bukan batu bata ya, batu bara, typo, merupakan jenis batuan sedimen organik yang terbentuk dari endapan batuan beku bersama dengan tumbuhan rawa yang telah mati dan membatu atau memfosil gitu ya. Nah, terus yang bawahnya, jebakan batu bara di Indonesia pada umumnya dijumpai di wilayah endapan batuan vulkanik zaman pratersier. Ada dua istilah di kalimat bawahnya yang perlu kita perhatiin, yaitu endapan batuan vulkanik, kemudian zaman pratersier. Zaman pratersier itu apa sih? Zaman pratersier itu adalah salah satu zaman di kalender geologi. Ya, apa sih kalender geologi itu? Kalender geologi itu kita bisa bilang timeline ya, garis waktu dari pertama bumi ini terbentuk atau diciptakan oleh Sang Pencipta sampai ke zaman kita sekarang. Nah, itu disebutnya kalender geologi. Nah, dari sinilah kita bisa tahu bahwa umur bumi itu ternyata sekarang berapa? Ada yang tahu nggak umur bumi? Apakah 2022? Enggak ya, enggak mungkin. 2022 itu kalender Masehi, sedangkan sebelum kalender Masehi ada umat-umat sebelum kita, udah ada manusia sebelum zamannya kalender Masehi ini muncul. Dan bahkan bumi itu jauh sebelum manusia itu diciptakan. Ya, bumi udah diciptakan duluan. Nah, ini dia kalender geologi. Tapi ini kurang lengkap ya. Kita coba cari yang lebih lengkap. Ini lebih lengkap tapi tulisannya kecil-kecil banget. Intinya kalau tadi dikatakan pratersier itu sebetulnya kurang tepat. Saya pernah bikin pembahasan soal itu sebetulnya di website simple.id. Cuman saya sendiri juga lupa persisnya yang benar tuh di zaman yang apa namanya kalau bukan pratersier. Nah, sebetulnya bisa dibilang kesalahannya ada dua ya dari kalimat yang bawah. Pertama, pratersiernya. Kemudian yang kedua, batuan vulkaniknya. Jadi di sini nggak kita sebut lagi dia endapan batuan vulkanik karena batu bara itu, ini salah ya. Batu bara itu kategorinya udah sedimen gitu kan. Karena kalau kita sebut batuan vulkanik itu adalah ngarahnya ke batuan beku gitu. Jadi batuan vulkanik itu maksudnya magma, kan vulkanik itu kan kaitannya ke aktivitas magma. Magma yang udah mendingin, nah berubah menjadi padat, kita biasa sebut itu sebagai batuan beku atau igneous rock. Jadi ini salah di batuan vulkaniknya dan di zaman pratersiernya. Nah, yang jelas ini jawabannya C ya. Walaupun memang untuk
untuk membuat pembahasan ini secara lengkap, memang kita juga mesti tahu kan zaman pre-tersier itu apa, terus emang ada zaman apa aja. Nah, itu sendiri pembahasan tentang kalender geologi itu cukup cukup panjang gitu. Karena ngomongin dari bumi ini baru terbentuk, nah sampai ke zaman kita sekarang. Zaman tersier, zaman kita sekarang ya. Nah, ini jadi pernyataannya benar, tapi alasannya salah. Nah, Ibrahim ada soal lagi nggak? Sudah saya kirim di grup tadi. Baru lagi? Ya. Oh, saya nggak ngeh nih tadi di grup Ibrahim bilang nggak ada suaranya. Sekarang udah nggak ada kendala kan ya? Udah kedengeran kan suara saya? Udah bisa Pak. Oke. Nah, ini ngomongin ngarai sianok ya. Coba kita buka dulu soalnya. Ngarai sianok. Wih, gede banget. Proses pembentukan ngarai sianok di Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang dikenal sebagai Grand Canyon di Indonesia disebabkan oleh proses lipatan pegunungan, proses longsoran memanjang, proses erosi sungai, proses aktivitas vulkanik, atau proses sesar geser. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah apa? Ngarai. Ngarai ini apa? Dan kalau dalam istilah geografinya, dia ini bentukan apa sih? Apakah dia lipatan, apakah dia patahan, atau dia bentukan yang lain? Nah, ternyata yang namanya ngarai atau canyon itu bisa dibilang sama dengan sesar, ya, yaitu patahan. Nah, untuk ngebahas ini kita perlu tahu dulu bahwa tektonisme atau pergerakan lempeng dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Nah, dua kelompok dulu. Nanti ini terbagi-bagi lagi gitu ya. Jadi anaknya tektonisme itu ada dua. Yang pertama ada epirogenesa atau orogenesa dulu deh. Orogenesa. Yang kedua ada epirogenesa. Nah, orogenesa itu apa? Orogenesa ini pergerakan lempeng yang berlangsung cepat pada wilayah yang sempit. Nah, berlangsung cepatnya itu memang durasi berapa lama? Nah, ini ribuan tahun gitu ya. Nah, loh, kok ribuan tahun dibilang cepat? Iya, karena pembandingnya adalah umur bumi. Tadi kita sempat singgung sedikit tentang kalender geologi ya. Kita ngomongin tentang umur bumi. Umur bumi itu sekarang adalah 4,6 miliar tahun. Nah, karena pembandingnya adalah umur bumi, maka proses yang ribuan tahun ini proses yang cepat, ya kan, proses yang pendek. Karena pembandingnya adalah apa tadi, umur bumi yang miliaran tahun, 4,6 miliar tahun sekarang. Nah, sedangkan epirogenesa itu yang sebaliknya, dia berlangsung lambat, yaitu jutaan tahun,
pada wilayah yang luas. Nah, masing-masing dari orogenesa dan epirogenesa ini ada anak-anaknya lagi. Nah, orogenesa itu terbagi menjadi 3, yaitu ada konvergen, divergen, dan transform. Nah, konvergen itu apa? Konvergen itu adalah gerak lempeng saling mendekat. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ini bisa membentuk lipatan pegunungan. Nah, lipatan pegunungan, pegunungan lipatan itu sebenarnya sama aja ya. Nah, apa maksudnya pegunungan lipatan? Pegunungan itu kan bentukan yang menonjol dan dia memanjang gitu ya. Bedanya dengan gunung, kalau gunung itu kan satu tonjolan yang mungkin bentuknya yang umum itu kerucut satu tonjolan doang ya kan, dia nggak memanjang. Nah, selain dari bentuknya, proses yang apa namanya, yang mempengaruhi terciptanya atau terbentuknya si gunung dengan pegunungan ini juga beda. Kalau gunung itu kita ngomongin aktivitas vulkanisme, aktivitas magma. Tapi kalau pegunungan itu ngomongin tektonisme, pergerakan lempeng. Nah, kenapa sih konvergensi atau lempeng saling mendekat itu bisa membentuk lipatan? Karena kedua lempeng yang bertemu ini adalah lempeng benua yang notabene punya kekuatan yang sama. Ibaratnya kayak mobil yang tabrakan. Mobil yang tabrakan, nah bagian yang tabrakan itu kan dia penyok ke atas gitu ya. Nah, jadi nonjol gitu, membentuk tonjolan yang memanjang. Nah, itu lipatan pegunungan. Ini hasil dari sial ketemu dengan sial. Nah, apalagi sini kok ada istilah sial, sial. Jadi lempeng sendiri. Nah, kita perlu bahas juga bahwa lempeng bumi itu terdiri dari 2 bagian gitu ya, atau 2 jenis. Ada lempeng benua yang dia itu tersusun dari silisium, aluminium. Nah, disingkatnya jadi Sial. Kemudian ada lempeng samudra. Disingkatnya jadi silisium, magnesium, atau SiMa. Nah, terus apa yang informasi yang penting dari sini? Maksudnya emang kenapa kok perlu banget dibahas perbedaannya? Nah, karena ternyata selain beda letaknya, lempeng benua itu kan yang menjadi dasarnya daratan, lempeng samudra kulit bumi yang menjadi dasarnya lautan. Nah, ternyata juga unsur penyusunnya beda dan juga massa jenisnya beda atau kekuatannya beda ya. Massa jenis dan kekuatan SiMa itu lebih besar daripada Sial. Jadi gampangnya si magnesium ini lebih kuat daripada aluminium gitu ya. Nah, terus pengaruhnya apa kalau dia lebih kuat? Pengaruhnya nanti ketika mereka beradu, si SiMa ini bakal menang. Gitu ya. Nah, bentukan hasil dari konvergensi lempeng, sekarang kita balik lagi ke yang sini, apa namanya, kebahasan tentang konvergen tadi. Selain lipatan pegunungan, bisa juga palung. Nah, palung tahu ya, palung itu apa? Jadi di dasar laut itu ada cekungan yang disebutnya palung, ada yang disebutnya lubuk gitu ya. Kalau kalau di syair-syair ada istilah palung hati yang terdalam, lubuk hati yang paling dalam. Nah, itu diambilnya dari situ. Jadi palung itu maksudnya cekungan, cekungan yang paling dalam itu palung. Kalau lubuk itu cekungan juga tapi tidak sedalam palung. Nah, palung itu kenapa kok bisa terbentuk dari konvergen? Nah, dia hasil dari interaksi antara Sial versus SiMa.
Jadi kalau di dasar laut justru konvergensi itu bukan membentuk tonjolan gitu ya, tapi sebaliknya malah cekungan. Kok bisa? Iya, karena dua lempeng yang bertabrakan ini salah satu lebih kuat sehingga dia malah menghujam, menghajar yang lebih lemah gitu. Jadi mungkin ya di sini kita perumpamakannya kalau tadi mungkin si Al versus si Al itu sedan dengan sedan deh misalnya ya. Nah, sedan dengan sedan itu adu banteng. Nah, nanti kan bagian kapnya mungkin atau bodi depannya ngangkat ke atas. Kalau si Al versus Sima ini kita ibaratin apa misalnya truk trailer gitu ya. Terus yang si Al ini kita ibaratin mobil city car gitu. Ya ketika mereka beradu jelas kekuatannya beda, pasti city car ini kehajar gitu ya. Jadinya yang terbentuk bukan bentukan tonjolan tapi malah dia blesek ke dalam gitu. Nah, blesek itu bahasa apa sih? Jadi dia masuk ya ke dalam membentuk cekungan. Itu kalau divergen. Sekarang kalau konvergen, sorry. Sekarang divergen itu lawannya dari konvergen. Gerak lempeng saling menjauh. Nah, di antara dampak dari divergen adalah misalnya mid oceanic ridge. Nah, apa sih mid oceanic ridge? Itu kalau diterjemahkan punggung tengah samudra gitu ya. Nah, jadi ini semacam mirip dengan lipatan, tapi adanya di dasar laut. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa konvergen sama divergen ini benar-benar berkebalikan banget ya. Maksudnya gini, kalau tadi konvergen di laut kan justru membentuk hasil yang atau bentukan yang cekung gitu ya, palung kan cekung. Nah, tapi kalau divergen di dasar laut atau gerak saling menjauh di dasar laut, dia malah membentuk tonjolan. Kok bisa lempeng yang saling menjauh tapi yang terbentuk malah tonjolan? Nah, karena kita bisa ambil dulu ilustrasinya atau gambarnya dari si Mid Oceanic Ridge. Ya. Mid Oceanic Ridge. Atau punggung tengah samudra. Nah, ini dia. Jadi, coba perhatiin arah gerakan lempengnya. Ini kan saling menjauh ya. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, kemudian dari lempeng yang saling menjauh ini terbentuk celah. Dari celah ini keluarlah si magma dasar laut. Nah, karena si magma ini kontak dengan air yang suhunya berbeda jauh gitu ya, sehingga dia membeku. Nah, akhirnya di sini terbentuklah tonjolan. Kalau apa namanya magmanya ini terus-terusan keluar secara intensif, bahkan sampai muncul ke permukaan, maka namanya berubah bukan lagi punggung laut atau punggung tengah samudra, tapi bisa menjadi gunung laut. Nah, contoh gunung laut kayak apa? Kayak kita punya Krakatau ya, tapi Krakatau udah nggak ada, sekarang jadi anak Krakatau, muncul lagi kan di tempat yang sama. Nah, itu kurang lebih proses pembentukan. Kenapa sih kok bisa ada gunung di laut? Nah, jawabannya adalah itu bisa disebabkan oleh divergensi atau lempeng yang saling menjauh di dasar laut. Lempeng saling menjauh terus terbentuk celah, magmanya keluar, terus dia terus-terusan menekan ke atas gitu ya. Nah, kalau sampai muncul ke permukaan, dia namanya gunung laut. Kalau tidak muncul ke permukaan, namanya punggung laut atau oceanic ridge. Nah, atau kalau misalnya eh, nggak sampai terbentuk mid oceanic ridge, bisa juga pelebaran dasar samudra. Nah, itu kalau divergen di laut gitu ya. Kalau divergen di darat kurang lebih dia akan menghasilkan apa ya? Bentukan gap lah gitu. Jadi maksudnya bayangin ada dua lempeng terus ditarik atau bergerak saling menjauh gitu. Nah, nanti di antara dua lempeng ini kan bakal terbentuk
gap gitu ya. Nah, kemudian transform. Transform itu apa sih? Gerak lempeng bergesekan. Nah, ini biasa tuh transform identik dengan istilah sesar atau patahan atau slang atau dalam bahasa Inggris patahan itu disebutnya fault gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris patahan disebut fault, kalau lipatan apa? Sebutnya fault. Nah, pengucapannya hampir mirip ya, tapi hurufnya beda. Kalau lipatan FOLD, fault. Nah, kalau patahan fault, FAULT. Sesar, patahan, fault, slang, atau ngarai. Nah, jadi ini bisa 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 mengarah ke objek yang sama. Istilah-istilah ini tuh bisa dibilang saling berkaitan lah gitu ya. Itu semua adalah hasil dari bentukan lempeng yang bergesekan atau transform. Jadi dia tuh geraknya bukan bukan mendekat, bukan menjauh, tapi bergesekan. Bergesekan tuh bisa secara horizontal, bisa juga secara vertikal. Nah, dari sini kita udah temuin jawabannya ya. Berarti yang mana? Berarti yang mana, Suf? Ibrahim? Yang sesar geser apa? Sesar geser, mantap. Nah, terus tadi kita belum selesaiin pembahasannya tentang ini ya, yang epirogenesa. Sekarang kita lanjutin dulu yang epirogenesa. Walaupun soal ini nggak ngebahas tentang epirogenesa, tapi kita perlu tahu juga. Nah, kemudian epirogenesa yang artinya gerakan lempeng yang lambat yang durasinya bisa sampai jutaan tahun. Dia terbagi menjadi dua. Ada epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Nah, apa sih artinya? Nah, ini notifnya udah muncul nih, running out of time ya. Cuman kayaknya kita nggak bisa lanjut ke sesi berikutnya nih. Artinya pas ini habis ya udah kita udahan ya buat hari ini kayaknya. Karena apa namanya udah jam segini. Saya harus bantu-bantu mertua saya habis ini. Nah, epirogenesa positif itu apa? Singkatnya ini adalah penurunan kulit bumi. Penurunan kulit bumi itu yang dampaknya bisa mengubah misalnya daratan atau benua berubah menjadi dasar laut. Atau bisa juga tadinya dasar laut yang dangkal, ini berubah menjadi laut yang dalam. Itu juga epirogenesa positif. Nah, memang kan biasanya kita tuh kalau ketemu istilah positif sama negatif tuh konotasinya positif tuh yang baik, yang naik gitu ya. Nah, tapi di sini enggak. Epirogenesa positif itu justru di sini artinya penurunan benua atau penurunan kulit bumi yang dia itu bisa mengubah daratan jadi dasar laut. Contohnya kayak Atlantis gitu ya, kan diyakini dulu ada daratannya. Tapi yang jadi perdebatan itu adalah lokasinya di mana. Ada yang bilang yang sekarang menjadi dasar Samudra Atlantik. Ada yang bilang yang sekarang menjadi Indonesia Atlantis itu. Nah, tapi yang jelas dulunya katanya ada daratannya, terus dia tenggelam, berubah menjadi dasar laut. Berarti yang negatif itu sebaliknya, pengangkatan kulit bumi. Nah, ini bisa mengubah dasar laut menjadi daratan. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak Indonesia sendiri nih. Jadi banyak daratan di Indonesia atau banyak pulau-pulau di Indonesia itu ternyata yang dulunya adalah dasar laut.
Buktinya apa, Kak? Buktinya dengan ditemukannya batu kapur. Nah, mungkin beberapa teman-teman kalau nonton video ini nanti di YouTube ya bosan kali ya saya cerita ini. Tapi kalau kalau Ibrahim sama Yusuf mungkin baru ya. Tapi entah sih mungkin pernah juga dengar saya jelasin ini apa enggak. Jadi kenapa sih tadi saya bilang apa buktinya Indonesia tuh pernah jadi dasar laut? Itu dengan ditemukannya batu kapur. Memang apa hubungannya dengan batu kapur? Batu kapur itu adalah kategorinya batuan sedimen organik yang dia terbentuk dari batuan beku yang mengendap bersama dengan terumbu karang yang sudah mati. Nah, terumbu karang yang sudah mati itu warnanya tuh bleaching. Bleaching tuh maksudnya memutih gitu ya. Nah, yang cewek-cewek tuh kalau dengar kata bleaching, mereka biasa lebih paham. Karena itu istilah dunia persalonan juga ya, bleaching. Nah, makanya itu dia kenapa kapur tuh warnanya kayak gitu. Warna bleach gitu ya, maksudnya putih atau kekuningan. Nah, jadi kalau kita ke satu tempat yang terumbu karangnya udah putih semua, jangan bilang itu bagus. Itu berarti udah mati. Nah, itu adalah suara anak saya. Bentar ya, saya mute dulu. Oke, jadi terus tadi apa namanya hubungannya itu, jadi alurnya gini. Indonesia tadi saya katakan dulunya banyak daratannya di dasar laut. Buktinya adalah Indonesia ini punya banyak batu kapur dan ternyata batu kapur itu adalah unsur pembentuknya dari terumbu karang yang udah mati gitu ya. Nah, itu penjelasan tentang epirogenesa. Waktunya tinggal 5 menit. 5 menitan lagi kita coba cari soal yang lain deh. Kita mau bahas soal yang mana lagi nih? Ada lagi nggak nih di grup yang ngirim soal? Yang soal aku tadi mungkin. Oke, kita lanjut soalnya Yusuf lagi ya. Oh ya, lagi-lagi saya mengingatkan buat teman-teman yang nanti nonton ini di YouTube, ya walaupun udah mepet banget sih ini ya. Hari ini aja kayaknya udah ujian yang kelas internasional ya. Yang reguler itu udah 2 hari lagi ya ujiannya. Tapi yang nggak ada salahnya mungkin kalian baru nonton hari ini, nah kalian bisa gabung. Insya Allah nanti diusahakan masih ada beberapa pertemuan lagi mungkin besok ya. Besok. Nah kalau bisa pagi, siang lah. Mudah-mudahan bisa. Dan ini benar-benar gratis, nggak ada biayanya. Jangan takut nanti tiba-tiba dikirimin bill gitu ya. Saya bukan Polantas. Apa hubungannya sama Polantas, Kak? Ya kan sekarang ada tuh apa tilang elektronik ya yang tiba-tiba kita kirimin surat cinta ke rumah, kita ditilang dan harus bayar denda. Hewan mamalia yang Indonesia bertipe Australis adalah, nah di sini waktu pertama saya membaca soal ini tuh saya kurang teliti ya, sempat salah juga nih. Saya cuma fokus ke Australisnya aja. Nah, Australis ya udah kita tinggal bayangin Indonesia Timur, kemudian Australia, Selandia Baru, Oseania lah gitu ya. Jadi Australia dan sekitarnya. Tapi ternyata nih dia nanyain mamalia. Maka apa? Ya udah langsung kita eliminasi yang bukan mamalia dulu deh. Kasuari udah jelas bukan mamalia, ya kan? Kita eliminasi. Mana lagi? Cendrawasih juga jelas. Ya udahlah nomor 2 udah dieliminasi. Terus mana lagi yang kita mau eliminasi? Yang nomor 1 ternyata ada ini gajah, babi rusa dan harimau tuh ternyata salah. Kenapa salah? Karena
gajah dan harimau itu fauna dari mana? Asiatis. Asiatis, mantap. Merupakan fauna asiatis alias Indonesia bagian barat. Nah, kemudian babi rusa. Babi rusa itu di peralihan ya, di Indonesia Tengah. Nah, udah bisa dijawab belum? Kalau satu salah, dua salah, ya udah pasti. Jawabannya 4 doang, ya kan? D. Gitu. Coba kita cek yang nomor 3-nya deh. Nomor 3-nya ada salah nggak? Ada, dia nyebut harimau lagi. Itu salah. Dia nyebut harimau lagi, terus di mana lagi kesalahannya? Gajah. Gajah jelas. Gajah, badak ini asiatis. Kerbau juga asiatis. Kerbau itu di Jawa Timur ya, kerbau. Gajah kan di Lampung, badak di mana? Badak di ujung kulon ya, Banten. Nah, ya udah. Jelas di sini jawabannya D, 4 doang. Empat saja. Nah, waktunya tinggal 1 menit lebih dikit, teman-teman. Kayaknya kalau kita bahas satu soal lagi nggak akan cukup. Apalagi saya kalau bahas soal seleksi PTN tuh panjang lebar ya, suka panjang lebar. Bahkan beberapa soal itu bisa sampai 10 menit pembahasannya. Kayaknya kita cukupin dulu buat hari ini. Gimana Yusuf sama Ibrahim? Terima kasih kakak. Mungkin kalau ada yang mau ditanya lagi, nanti via chat aja lah ya, kita diskusinya di grup. Mungkin meetingnya buat hari ini kita cukupin dulu. Nah, nanti insya Allah kalau masih bisa diskusi, kita lanjutin di chat aja di grup. Oke, teman-teman, kita cukupkan meeting hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.